Otoritas Jasa Keuangan atau OJK siap memberi sanksi terhadap PT SNP Finance yang telah merugikan 14 Bank Indonesia hingga triliunan rupiah. OJK memberi sanksi tegas berupa penghentian izin operasi SNP Finance. Kasus SNP Finance. Kronologi kasus sebelumnya dimulai dengan profil perusahaan Columbia. Columbia merupakan sebuah perusahaan retail yang menjual peralatan elektronik dan perabotan. Dalam metode pembayaran yang dilakukan Columbia, menyediakan opsi secara tunai dan secara kredit. Nah, di sini peran SNP Finance atau Sun Prima Nusantara memfasilitasi metode kredit dan cicilan bagi perusahaan Columbia ini. Karena banyaknya outlet Columbia ini, maka si perusahaan sendiri harus memerlukan suntikan dana. Oleh karena itu, perusahaan melakukan kerjasama dengan beberapa bank. Kredit yang dilakukan ada dua, yakni secara joint finance atau beberapa bank tergabung untuk memberikan pinjaman dan juga secara langsung. Tentu sebagaimana syarat pinjaman atau kredit si bank juga melihat kecakapan daripada si kreditur ini yang nantinya dapat melunasi utangnya. Oleh karena itu, sebagaimana konsep keuntungan dari pinjaman yakni bank juga mengharapkan keuntungan dari bunga pinjaman beserta pinjaman pokoknya. Maka bank memerlukan laporan keuangan yang dibuat oleh manajer SNP Finance itu sendiri. Untuk mencegah terjadinya kasus manipulasi atau kesalahan PT SNP Finance bekerja sama dengan Kantor Akuntan Publik atau KAP di bawah entitas Deloitte. Oke, baik. Di sini awal mula kasus ini terjadi itu ketika perusahaan Columbia tidak siap mengikuti perkembangan zaman, di mana beralihnya menjadi pasar online, sehingga pangsa pasar mulai berkurang dan dampaknya terhadap PT SNP Finance yakni terjadinya kredit macet. Oleh karena itu, PT SNP Finance membuka keran baru yakni penjualan MTN atau Medium Term Notes atau surat utang jangka menengah. Awalnya, peringkat efek SNP Finance sejak Desember 2015 sampai 2017 adalah A-, bahkan kemudian naik menjadi A di Maret 2018. Namun, tidak lama kemudian di bulan berikutnya peringkat efek SNP Finance turun menjadi CCC, bahkan di bulan yang sama tersebut turun lagi menjadi SD, Selective Default, atau dalam bahasa yang lebih sederhana, gagal bayar. Berikutnya, SNP Finance mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang sebesar kurang lebih 4,7 triliun yang terdiri dari kredit perbankan 2,22 triliun dan MTN 1,85 triliun. Di sini pihak-pihak yang terlibat yaitu PT SNP Finance dan Kantor Akuntan Publik KAP di bawah entitas Deloitte. Jadi di sini pelanggarannya itu dalam pelaporan KAP Deloitte tidak melakukan pengendalian internal dengan cara mendapatkan pengujian substansif pada piutang-piutang yang terjadi oleh konsumen Columbia ini. Akibatnya, laporan audit yang dihasilkan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa KAP Deloitte tidak mencerminkan etika seorang auditor. Di sini di mana KAP Deloitte melanggar kode etik berupa kompetensi dan kehati-hatian. Di mana KAP Deloitte tidak melaksanakan prosedur audit secara menyeluruh sehingga tidak mendapatkan bukti-bukti sesuai dengan kondisi sebenarnya perusahaan. Sanksi yang diterima, sanksi atas kecurangan laporan keuangan. Untuk manajemen dari SNP Finance sendiri saat ini kasusnya telah ditangani oleh Barreskrim Polri. Mereka diduga melanggar pasal berlapis yaitu KUHP 362 tentang pemalsuan surat, yang kedua KUHP 362 tentang penggelapan, dan KUHP 378 tentang penipuan. Sementara apa sanksi Deloitte bagi auditornya? Sanksi kepada Deloitte diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melalui siaran pers tanggal 1 Oktober 2018. OJK memberikan sanksi kepada Akuntan Publik atau AP
Marlina dan AP Merliana Samsyul. Keduanya dari KAP Satrio, Bing Eni dan rekan atau pemegang afiliasi Deloitte di Indonesia. Dan juga KAP Satrio, Bing Eni dan rekan sendiri. Sanksi yang diberikan adalah pembatalan hasil audit terhadap kliennya yaitu SNP Finance dan pelarangan mengaudit sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank atau IKNB. Apa yang menjadi dasar dari OJK untuk pemberian sanksi tersebut? Bahwa AP Merliana Samsyul dan Deloitte telah melakukan pelanggaran berat yaitu melanggar POJK nomor 13/POJK.03/2017 tentang penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik. Pertimbangannya antara lain adalah sebagai berikut. Berikan opini yang tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya, besarnya kerugian terhadap industri jasa keuangan dan masyarakat yang ditimbulkan atas opini KAP tersebut atas laporan keuangan tahunan audit atau LKTA SNP Finance, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan akibat dari kualitas penyajian oleh akuntan publik, auditor di pusaran kecurangan laporan keuangan. Apa yang harus dilakukan oleh Deloitte? Apa yang menjadi kewajiban bagi auditor? Dalam hal ini seharusnya auditor mengetahui betapa pentingnya laporan keuangan yang diaudit. Auditor mengetahui persis siapa saja yang menjadi para pengguna utama dari laporan keuangan yang diaudit tersebut, pihak-pihak yang akan melakukan pengambilan keputusan dari laporan keuangan tersebut. Apalagi bukan setahun 2 tahun mengaudit SN Finance, tetapi dalam kurun waktu yang cukup lama. Deloitte yang merupakan KAP Big Four melakukan kelalaian, yaitu dengan kurang menetapkan prinsip kehati-hatian dalam mengaudit kliennya tersebut. Ketika terjadi peningkatan hutang dan hutang yang menjadi non-performing loan, harusnya ini sudah menjadi lampu kuning bagi Deloitte untuk memberikan opini going concern atas laporan SNP Finance. Opini going concern adalah informasi tambahan yang diberikan auditor di paragraf penjelas dalam laporan auditor independen yang berfungsi untuk menyatakan bahwa perusahaan dalam kondisi berisiko mengalami kebangkrutan. Dengan adanya opini tersebut akan menjadi warning bagi para kreditornya untuk berhati-hati dalam menyalurkan pinjaman. Selain itu, dengan adanya kondisi kesulitan keuangan yang dialami oleh SNP Finance, seharusnya Deloitte juga mengetahui bahwa hal ini menjadi faktor tekanan atau pressure bagi perusahaan untuk melakukan kecurangan fraud, yaitu dengan memanipulasi laporan keuangan agar tampak baik. Deloitte seharusnya mengkategorikan kliennya tersebut sebagai high risk atau berisiko tinggi melakukan fraud. Dengan adanya kondisi high risk tersebut mengacu pada standar audit yang dikeluarkan oleh International Standard on Auditing atau ISA nomor 330 tentang respon auditor terhadap risiko kecurangan klien, seperti menambah sampel untuk konfirmasi utang pelanggan, sehingga dari prosedur audit tersebut akan terungkap apabila ternyata banyak piutang fiktif yang sengaja dibuat oleh kliennya. Kasus SNP Finance dan Deloitte ini hendaknya menjadi pelajaran bagi para pelaku bisnis dan auditor. Pelaku bisnis yang ingin melakukan kecurangan atau memanipulasi laporan keuangan juga berpikir 2 kali, karena saat ini OJK telah bersikap kritis untuk menyelidiki kasus kecurangan manajemen. Auditor dan kantor akuntan publik juga harus berhati-hati dalam memberikan opini audit. Jangan sampai opini yang diberikan menjadi menyesatkan bagi para pengguna laporan keuangan, sehingga dampaknya jadi mengakibatkan kerugian material dalam jumlah besar. Terima kasih.